Shalom. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita sebelum kita disapa oleh firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 10 Februari 2021. Nats firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Betahamu wale pinopar nisi Yakub, mardalani mahita di hati uron di Jahuba." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Taufik berjalan di dalam terang Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalimat dalam nas hari ini berisi undangan atau ajakan yang sekaligus peringatan untuk mengajak orang lain mau bersama-sama melakukan sesuatu, bertujuan untuk membujuk orang lain atau sebuah bangsa untuk berjalan dalam terang Tuhan, dan sekaligus juga menyadari betapa pentingnya berjalan dalam terang Tuhan. Hal itu dilatar belakangi oleh keadaan bangsa Yehuda yang sedang hidup dalam dosa, ketidakadilan, serta tidak lagi mengandalkan Allah. Jadi boleh dikatakan berjalan dalam terang adalah juga ajakan pertobatan, ajakan untuk berubah. Perubahan menunjuk pada perubahan sikap yang tentu dimulai dari hati, yaitu berubah dari hidup dalam dosa pada hidup dalam ketaatan, dari berjalan di jalan yang jahat dan beralih ke jalan Tuhan, dari berjalan dalam gelap ke jalan yang terang. Kenapa dikatakan ajakan pertobatan? Hal ini berhubungan dengan situasi yang dialami bangsa itu. Intinya umat Yehuda hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah dengan tidak takut lagi kepada Allah. Akibatnya mereka akan menghalangi penghukuman Tuhan. Namun ada seruan untuk bertobat, berbalik, kembali hidup di jalan Tuhan, agar bukan penghukuman melainkan kasih dan berkat Tuhan yang akan dialami. Seruan ini mengajak semua bangsa Israel dan juga seluruh bangsa untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Sumber terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Terang yang dimaksud adalah hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sebab firman Allah adalah pelita yang memberikan cahaya penerang. Dengan adanya cahaya terang itu, maka si pejalan akan melihat dengan jelas jalan yang dilalui dan yang akan dilaluinya. Saudaraku, sahabat Kristus yang baik, berjalan dalam terang Tuhan berarti juga Tuhanlah yang menerangi jalan kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menunjukkan jalannya kepada kita. Ketika mengambil keputusan, kita mengambil keputusan berdasarkan terang firman Tuhan. Saudaraku semuanya yang saya kasihi, orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan dalam terang yang bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menerangi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kehidupan sebagai anak terang yang harus nampak dalam cara hidup setiap hari. Untuk menjadi terang, terlebih dahulu kita harus memiliki terang itu. Kalau kita tidak memiliki terang itu, maka kita tidak mungkin bisa menjadi terang. Pertanyaannya, siapakah terang itu sebenarnya? Dalam Yohanes 8 ayat 12 disebutkan bahwa Yesuslah terang dunia itu. Yesuslah terang yang memberi kehidupan. Karena itu melalui nas firman Tuhan hari ini, kita juga dipanggil menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang? Yang pertama, kita harus percaya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia mengikut Dia, dan mengasihinya dengan taat kepada firman-Nya. Kedua, kita harus selalu dekat dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Bagaikan bola lampu yang selalu berhubungan dengan arus listrik
agar bola lampu bisa menyala. Lalu bagaimana sikap orang percaya yang memancarkan terang dalam kehidupannya? Pertama, hidupnya memberi dampak atau pengaruh yang baik bagi orang di sekitarnya. Kehadiran kita menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Yang kedua, terang itu kan memberi arah. Jadi kita harus memberi arah yang benar bagi orang lain, sehingga akan berjalan dalam kebenaran dan terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, maut dan kebinasaan kekal. Yang ketiga, terang itu kan menarik perhatian. Jika tempat di mana kita berada mati lampu atau menjadi gelap, maka biasanya kita akan segera mencari tempat yang terang. Hidup yang menjadi terang itu akan membuat orang datang kepada terang itu, kepada kita yang memancarkan terang itu. Artinya kehadiran kita menarik perhatian orang lain, karena kita berusaha menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain dimanapun kita berada, baik dalam suka dan duka. Karena itu, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hidup di dalam terang firman Tuhan, memberi hidup yang berdampak, menjadi teladan yang baik, memimpin orang lain ke arah yang benar, agar dengan demikian hidup kami menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih, kuatkanlah yang lemah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.